Halo dulur, ketemu kembali di channel kebanggaan kita tentunya RCH Indonesia. Saya Danar dan kali ini dulur kita dengan suasana yang sedikit berbeda dari biasanya ya. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber sekaligus, yaitu ada Pak Doni sebagai R&D-nya kita dan juga ada Pak Fatur sebagai manajer marketingnya kita. Bagaimana kabarnya Pak Doni? Alhamdulillah Mas, baik. Baik ya. Ya, Pak siap. Fatur juga baik. Alhamdulillah. Wah, Sukses. sukses selalu. Dengar-dengar kemarin habis ini ya Pak ya, keliling dari Jawa Barat ya Pak ya. Ya, kita baru bisa dikatakan 5 tahun yang lalu kita udah keliling Jawa Barat, cuma belum maksimal dan bulan kemarin baru kita bisa kembali lagi untuk keliling ke Jawa Barat. Wah, jadi Ya. untuk teman-teman di Jawa Barat, terima kasih kemarin yang sudah kita kunjungi dan semoga ke depan Jawa Barat bisa rata dengan JIC. Iya, karena di Jawa Barat kita kemarin sudah ada yang ini ya, kita jadi dealer resmi juga ya. Ya, ada satu Ada. dealer Termasuk di Bandung, Cikapundung. di Cikapundung. Terus kemudian Cirebon yang dealer lama sudah nanti akan Aktif order lagi. kembali aktif lagi. Karawang juga aktif lagi dan juga tentunya di daerah-daerah lain juga akan aktif menyusul. Semoga bisa menambah lagi Pak. Oh, Di Bandung, siap, Pak. siap. Wah, Bertambah lagi. siap. Alhamdulillah dulur-dulur. Ini kita ada sesi terbaru dari RCH Indonesia, yaitu sesi Coffee Time. Jadi kali ini saya akan mengajak ngobrol-ngobrol Pak Doni dan Ya. Pak Fatur. Tentunya dulur-dulur di rumah tolong disimak. Kita ngobrol santai ini dulur-dulur, tapi pastinya ada informasi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh beliau berduanya. Oke. Dan juga kita akan membahas mengenai juga fakta, mitos mengenai JIC dan juga isu-isu yang berkembang ini dulur-dulur yang ada di antara dunia sound system dan di sekitar kita masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oke. Baik Pak Fatur dan Pak Doni, Iya. baru kali ini ya kita ngonten bareng-bareng ini. Iya. Biasanya Iya. sendiri-sendiri ini. Iya. Ini juga Benar. pertama ya, perdana Pertama ya. ya. Iya, Coffee perdana. Time bersama JIC. Siap. Ini baru kali ini dua orang sekaligus. Dua orang sekaligus dan Bisa nongkrong bareng ini ya. Ah. Siap. oh iya Pak Doni. Iya. Terakhir Pak Doni kan bikin konten bareng Pak Fatur nih ya mengenai yang LA 1075 ya Pak ya. Iya. Benar Mas Danar. Terakhir kali saya ngonten Iya. ya bareng Pak Fatur sebulan yang lalu ya. Oh, Untuk bahas tipe baru kita yang bukan tipe baru sih. Untuk upgradean baru 1075 waktu itu. Oke. Iya ya Pak Tony ya. Iya. Dan juga alhamdulillah juga penontonnya banyak. Benar. Ribuan Dor. Wow, penontonnya luar Iya, biasa itu. karena memang 1075 itu kan udah 5 tahun ini ya baru diupdate, Baru jadi diupdate. banyak yang tertarik juga dengan Oh, gitu. video dari update all new 1075 yang kemarin. Siap. Legendnya middle itu Pak. Betul. Dulu-dulu yang di kesempatan kali ini nonton, yang mungkin belum menonton episode kami yang sebelumnya termasuk LA 1075, silahkan setelah nonton video ini juga dibuka kembali dan jangan lupa di subscribe ya dulu-dulu. Nah ini saya mau tanya ini sama Pak Fatur juga ke Pak Doni. Iya. Kan isu yang berkembang di dulur-dulur sound system yang banyak terjadi ini seputaran pemakaian atau bahan frame dari speaker. Nah, kenapa tuh di pasar itu ada speaker yang berbahan besi atau cor? Nah, di sisi lain ada juga speaker yang berbahan frame yaitu dari aluminium cor. Nah, kenapa enggak cor semua atau enggak besi semua ini, Pak? Mungkin dari Pak Doni. Siap. Karena tipe speaker dibuat oleh perusahaan untuk memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, Mas. Nah, untuk plat besi misalnya, itu ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Wah, ini Dan menarik. begitu juga di bahan aluminium. Itu ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Oh, mantap. Iya Mas. Jadi di pasaran itu juga ada speaker itu yang diperuntukkan untuk indoor. Ada yang indoor ya, Pak? Ada yang indoor.
dan juga ada yang diperuntukkan untuk outdoor. Jadi tidak bisa disamakan, tergantung pemakaiannya nanti. Oh gitu ya. Nah ini kembali lagi ke Pak Doni ini. Wah. Pak Doni tadi kan sudah menyinggung ini ya dulu. Pak Doni tadi menyinggung antara keunggulan dan kekurangan. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut Pak Doni. Oke Mas, untuk yang pertama keunggulan dari plat besi adalah beratnya. Oh beratnya. Yaitu yang pertama dia ringan. Terus itu juga berarti dia plat itu hanya besi dipakai untuk speaker dengan watt yang kecil juga. Jadi tip plat itu untuk speaker yang wattnya kecil. Seperti ini. Nah, contohnya untuk plat yang seperti ini, ya? itu platnya dia kecil. Atau yang memiliki magnet kecil juga. Magnet kecil juga bisa memakai yang ini ya khusus. Iya, karena frame-nya itu berfungsi untuk menahan beban magnet juga ya. Nah, kalau magnetnya besar kalau dikasih plat dia kan nggak kuat ini. Iya betul. Betul Mas, seperti yang disebutkan Pak Doni tadi, plat ini dipakai untuk watt yang kecil. Jadi kalau untuk watt kecil kita hitungannya memang speaker ini cocok sebenarnya untuk speaker indoor. Iya. Gitu. Jadi kayak gini ya dulur-dulur. Jadi plat ini beratnya memang ringan ya Pak ya, seperti ini untuk plat. Iya benar Pak. Dia Oke. sangat ringan sekali. Mungkin dari Pak Doni ada yang lain Pak Doni yang bisa dijabarkan? Masih ada. Apa itu Pak Doni? Yang kedua itu tadi kan yang pertama. Iya. Ini yang kedua. Ringan ya. Jadi kan ringan. Yang kedua tidak mudah bocel Oh gitu. atau retak Mas. Dia nggak akan mudah retak ya? dan tidak mudah bocel seperti itu. Iya, soalnya ini kan sifatnya ulet Mas Tano. Jadi dia itu nggak mudah pecah dan bentuknya itu mudah dirubah juga. Oh mudah dirubah. Iya, karena kan plat besi. Iya. Dan saat produksinya dia kan dipres. Iya Pak, benar. Karena sifat dari plat itu ulet. Nah, dia itu ulet. Jadi pada saat proses produksi plat besi ini dibentuk sesuai yang diinginkan. Iya. Bisa diproses dengan press saja. Nah seperti ini kan. Ya ini kan dipres ini sebenarnya. Iya. Nah dipres dia udah cukup. Jadi bisa terbentuk sendiri. Jadi tanpa apa? Ya maksudnya dipres aja sih. Diproses lanjut. Tanpa proses lanjut. Iya. Sudah bisa dipakai. Ya. Lebih cepat lah untuk produksi. Jadi tadi kan ada pertama, ada kedua, mungkin yang ketiga yang ini. ketiga Ada biaya lagi, material untuk produksi juga murah. Oh gitu. Ya. Juga nanti jadi harganya speaker juga pastinya lebih murah. Nah itu Mas Tanan, kenapa kok speaker yang di pasar itu memakai plat besi itu harganya murah? Karena dalam produksinya frame ini murah. Oh jadi Biayanya menyesuaikan kecil. juga ya Pak. Betul. Betul. Itu ya Mas Tanan. Iya benar. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Fatur, Pak Doni mengenai keunggulan. Untuk sementara ini itu aja sih. Cukup ya. Untuk keunggulannya. Oke. Nah, berbicara keunggulan, pasti tentunya ada juga kekurangannya dulur-dulur. Dari Pak Doni. Ya, Nah, untuk kekurangannya dari plat besi ini dia kekuatannya sangat kurang juga. Oke. Terus karena sifatnya ulet tadi itu Mas. Jadi dia kekuatannya tadi tahanannya itu fleksibelnya Kurang. terlalu fleksibel, malah. Bukan kurang fleksibel, terlalu fleksibel dia. Sehingga karena itu dia itu tidak bisa menahan beban yang terlalu berat. Gitu ya. Pak. Jadi hanya bisa menahan beban kecil, termasuk magnet. Kan ini frame ini kan menahan magnet. Iya. Sebagai penahan magnet, kalau misalnya frame-nya kurang kuat juga, magnetnya kan otomatis tidak bisa besar-besar. Harus magnet yang kecil ya Pak. Iya. Berarti berhubungan dengan keunggulan yang sudah disampaikan tadi juga ya Pak. Iya, Mas benar. Dan kedua bisa bengkok dia. Dia gampang bengkok. Jadi kalau jatuh gitu sih gampang bengkok dia. Ini bengkok maksudnya kalau kena tekanan. Tekanan. Iya, dan Iya. itu lebih mudah. oh itu lebih mudah bengkok ya Pak. Lebih mudah bengkok. Karena dia tadi yang disebutkan Pak Doni ada sifat uletnya tadi. Oh. Ulet itu bukan berarti positif semua. Jadi ada negatifnya yaitu gampang bengkok. Gampang bengkok tadi ya. Gampang bengkok, terdeformasi. Nah, apalagi nak kiriman takutnya pasti kan. Iya. Nah, ada lagi mungkin dari Pak Doni yang untuk kekurangannya ini Pak. Lalu ada lagi ya, Mas. Apa itu? Nah, yang ketiga adalah penampilannya. Dia penampilan dari frame-nya kurang terlihat menarik. Kayak gitu-gitu aja soalnya kan frame-nya modelnya Simple gitu simple juga. Betul.
karena produksinya itu cuma bisa di press Mas Dana, jadi modelnya itu sangat terbatas dari cetakan, sehingga bentuknya kayaknya mirip-mirip dengan merek-merek yang lain. Iya, benar. Karena memang cetakannya kan mall-mallnya itu ya cuma itu Iya, aja. Jadi bener. modelnya hampir sama dengan merek lain semua seperti ini ya Pak? Iya. Iya, Mas Ana. Soalnya tergantung mallnya juga sih. Oh. Karena kan di press. Siap. Oke. Nah, itu aja untuk kekurangannya. Iya, Mas, untuk kekurangannya hanya itu aja sih. Enggak ada lagi tambahnya. Tidak ada lagi ya. Oke dulur, untuk kekurangan dari plat besi yang pertama, kalau saya bisa menjabarkan lagi, yang pertama adalah kekuatan materialnya kurang. Terus yang kedua bisa bengkok. Yang ketiga modelnya terbatas. Jadi buat dulur-dulur yang mempunyai speaker JIC yang berangka besi, hati-hati dalam pemakaiannya, jadi mudah sekali untuk bengkok. Sekarang kita akan membahas material cor aluminium ya. Iya. Nah, silakan mungkin dari Pak Doni lagi atau Pak Fatur. Baik, Mas. Sebenarnya penyebutan cor aluminium itu kurang tepat. Nah, yang tepat gimana? Ya, seharusnya yang lebih tepat adalah di case alloy atau cor alloy. Cor alloy, cor Iya. alloy. Emang ada material aluminiumnya, nah, tetapi dikombinasikan gitu, Mas. Dikombinasikan dengan bahan logam lain Oke. sehingga namanya alloy, bukan aluminium. Nah, ini Alloy. Ini yang harus dibenarkan yang ada di masyarakat ya. Nah, benar. Seharusnya bukan cor aluminium, Tapi cor alloy ya. cor alloy. Memang ada aluminiumnya, cuman ada persentase. Karena kalau aluminium itu sifatnya ringan dan dia tidak kuat. Oke. Sedangkan kalau ini kan kuat. Contoh seperti ini, cor alloy ini banyak dipakai kalau misalnya Mas Danar atau teman-teman di rumah juga melihat peleknya mobil. Kalau Oke. pelek mobil yang lama, yang kayak pickup itu kan kaleng. Nah itu ibarat kayak plat besi. Yang Tapi yang ini. mobil-mobil baru sporty itu kan semuanya sudah plat Udah cor cor alloy. alloy semua. Nah, ini hampir sama, pembuatannya juga hampir Betul, sama Pak. seperti itu. Untuk kalau motor dan mobil dulu peleknya pakai pelek kaleng itu Nah, plat namanya. besi kan, ya, besi. besi itu kaleng itu. Nah, Kalau itu sekarang alloy hampir sama sebenarnya dengan plat Iya. besi yang tadi kita bahas. Oke. Di press ya. Nah, di Yang press press juga, tadi, iya. yes. Tapi zaman sekarang kebanyakan sudah memakai pelek cor alloy juga. Jadi lebih kuat gitu. Nah, karena cor alloy lebih menarik dan juga lebih kuat. Nah ini seperti itu cor alloy. Nah, itu cor alloy yang Nah, depan saya itu. ambil dulu. Kalau ini ya. Nah, ini Nah, kayak cor gini. Tuh, Cor tuh. alloy. Ini cor alloy. Ini cor Beda. alloy. Ini tidak di press. Oh, Kalau kalau ini ini udah dicor. dicor ya. Nah, Iya, namanya dicor. cor pasti dicor. Jadi Cor dicetakan alloy, ada iya, ada cetakan. cetakannya sendiri. Kalau itu tadi di press, kalau ini dicor, dicetak. Ini telur-telur bentuk fisiknya. Bagus kan? Jadi dicairkan dulu cairannya dari alloy itu, terus dimasukkan ke molnya. Dan kuat juga ya. Iya. Berarti sebutannya untuk tipe ini harusnya bukan cor aluminium, tetapi lebih ke cor alloy ya, Pak Alloy. ya. Karena Seharusnya itu yang benar itu. cor seharusnya alloy. yang benar itu ya. Cuman ya nggak salah juga. Ada aluminium juga, cuman kalau secara sains ya cor alloy. Alloy. Campurannya. Campuran. Karena di masyarakat luas itu atau yang ada di lapangan tuh biasanya sebutnya cor aluminium. Aluminium. Padahal aluminium kan lunak Iya. dan tipis dan ringan, kan nggak mungkin dibuat. Kalau di mobil kaleng tadi ya. Nah. Jadi buat dulur-dulur jangan salah lagi persepsinya apa itu cor alloy dan apa itu cor aluminium. Benar. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Kita kan tadi sudah menjabarkan nih dari Pak Doni, Pak Fatur Iya. mengenai cor alloy. Nah, sekarang saya dan dulur-dulur di rumah tentunya pengen tahu ini keunggulan dari cor alloy ini apa. Iya. Yang pertama kan keunggulannya Nah, itu materialnya kuat, Mas. Kokoh. oke. Nah, dan tahan getaran, apalagi itu digeber. Nah, kan rata-rata orang kan pakainya speaker kan kepinginnya digeber semua. Iya, Kan? dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Betul. Dan seperti yang tadi kan karena yang plat besi itu tidak bisa menahan magnet yang besar. Kalau ini kan karena lebih kuat, Iya. sehingga bisa menahan magnet yang sebesar apapun. Benar banget. Jadi apa ya? Cocok buat balap juga ya, Pak ya. Ya, otomatis karena kan digeber seperti kata Pak Doni tadi digeber
dan frame-nya ini mampu menahan getarannya itu yang terlalu berlebihan. Yang kuat. Siap. Nah, mungkin ada lagi yang kedua. Lalu yang kedua, cor alloy ini sangat awet. Oh, sangat awet. Karena tidak memiliki sifat liat atau elastis, sehingga tidak mudah terdeformasi. Oh, Nah, gitu ya. deformasi itu yang maksudnya tadi itu nggak gampang bengkok. Karena ini sangat kuat, jadi dia itu kan hitungannya rapuh ya, maksudnya brittle. Jadi kuat, dia tidak gampang bengkok. Bengkong. Iya, Kalau karena dipakai. dia sudah cor. Tapi tentunya tetap hati-hati ya dulur-dulur ya. Dalam setiap menempatkan jangan sampai salah. Benar. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi. Nah kalau ini yang terakhir ya untuk Apa itu? penampilannya ya. Yang pertama, dia penampilannya sangat bagus. Oke. Ya memang Terus bagus. karena cor alloy dengan mudah dibentuk juga sesuai keinginan kita. Oke. Dengan sistem pengecoran ini mengikuti bentuk mal. Dia jadi mengikuti bentuk malnya. Jadi memang untuk cor alloy ini lebih banyak bentuknya, masalah kalau di pasaran. Menurut kreasi dan imajinasinya pembuat stiker. Itu kenapa merek A itu kadang frame-nya berbeda. Ada yang bentuknya melengkung gitu. Betul, dan ada yang kayak bintang juga. Itu semua kalau cor kan lebih mudah. Ya. Tapi kalau press itu biasanya agak susah. Satu macam aja. Iya. Iya. Yang alat pressnya itu ya cuma macamnya ya itu aja. Tapi kalau untuk cor alloy itu bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginannya dan pabrik. Benar. Berarti mantap sekali dulur-dulur. Berarti untuk dulur-dulur di rumah, keunggulan dari cor alloy yang pertama materialnya itu kokoh dulur-dulur. Yang kedua awet. Yang ketiga mudah dibentuk. Nah, seperti itu dulur-dulur yang ada di rumah. Lalu kita kembali lagi ke Pak Doni dengan Pak Fatur. Nah, kalau berbicara dengan kekurangan seperti yang tadi, kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, sekarang kekurangannya apa ini Pak Doni? Untuk yang pertama, kekurangannya itu biayanya sangat mahal, Mas. Untuk cor alloy Dibandingkan dengan yang di tadi. Iya, Karena biaya produksinya itu mahal, Mas ya. Jadi harga speakernya itu yang biasa memakai material cor alloy ini biasanya lebih mahal daripada Yang cor besi. cor besi ini tadi. benar. Tetapi ada plusnya, dia kelihatan lebih premium. Ya lebih kokoh, lebih ganteng lah. Ya lebih premium. Soalnya kan ya tadi katanya Mas Doni tadi itu, jadi bisa dimodifikasi sesuai yang diinginkan dari perusahaan ataupun yang produsennya. Ya. Oke. Itu tadi untuk yang pertama nih. Iya. Nah, untuk yang kedua apa lagi Pak Doni? Untuk yang kedua itu sangat berat. Frame aluminium ini pasti lebih berat dari frame Yang besi. Iya, benar. Kalau misalnya berat itu kan berarti ada tenaga yang lebih dibutuhkan ya benar. untuk mengangkatnya. Belum lagi ini sudah ditambah dengan box. Jadi memang karena beratnya sehingga diperlukan kalau di lapangan untuk tempat-tempat rekan-rekan cor itu biasanya membutuhkan kru khusus untuk angkat-angkat. Biasanya usung, betul. Biasanya orang dikenalnya kru usung. Berat. Juga kan dikeber kan dia lebih kuat Iya. juga. Coba, saya penasaran nih. Ya, Coba, oke. Mas saya mau tes dulu ya dulur ya. Oh iya, benar dulur. Jadi kalau yang ini tadi, yang cor ini dia lebih berat daripada yang besi. Nah, kalau sampean lihat Mas Ganar, itu kan modelnya juga berbeda. Iya. Kalau ini kan lebih halus, sedangkan ini cuma dipres saja. Press dan terkesan sama dengan merek lain juga ya Pak? Iya, soalnya kan mal presnya Mal sama. pressnya. Kalau ini kan malnya tiap merek biasanya ada Beda-beda. Beda-beda. Tapi saya ada pertanyaan, mungkin dulur-dulur juga penasaran ini. Ya. Mungkin sedikit menyimpang ini. Oke, Mungkin siap. Pak Doni sama Pak Fatur juga bisa bantu saya jawab. Iya. Untuk JIC sendiri, apakah ada desain khusus ini mengenai yang untuk bentuk cor ini? Dan di tipe apa itu Pak? Untuk desain khusus ya, ini yang Iya. saya dengar dari teman-teman R&D termasuk Mas Doni juga. Untuk desain khusus kita hampir tidak ada, Mas. Tidak ada ya? Karena kenapa? Kita mengikuti yang pasaran yang ada. Oke. Jadi kalau pasaran itu ada, berarti selera yang pembeli itu kan ada di situ. Kenapa kita tidak untuk speaker tidak ada model khusus?
Jadi modelnya ya hampir sama juga. Tetapi jangan lupa, meskipun modelnya sama, tetapi materialnya berbeda. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya dengan merek A misalnya, modelnya sama ini kan kayak mirip maaf merek B ya. Iya. Tetapi kalau dilihat terus kemudian kalau frame-nya ini diangkat sama-sama dengan yang tipe yang merek B itu berbeda. Beratnya juga beda. Beratnya beda. Cuman memang modelnya Ada yang sama. Betul, sehingga bisa diterima Masyarakat. Oh, Gitu sih. siap. Gitu sih. Jadi kalau untuk JIC sendiri, kalau Twitter memang kita ada yang model khas JIC ada. Cuman kalau untuk stiker saya kira masih belum ya. Iya, belum. Kita ngikutin pasar yang Sesuai dengan pasar yang ini ya. Cuman kita kasih positifnya pasti. Nggak Ya, mungkin kita pasti ngikutin bagus. aja, habis itu tiba-tiba kita sesuai bahannya juga sesuai dengan itu, kita enggak. Tapi kita berbeda lebih berbeda. Jadi lebih ini ya. Ya. Kokoh lah. Ini juga kalau misalnya sampean lihat Mas Danang, Ya. kalau di Rabah itu halus. Sedangkan kalau merek-merek lain meskipun bentuknya sama, itu kasar banget. Ya pernah lihat ada kayak. Kripis-kripisnya. Iya betul. Berarti kan dia untuk finishingnya kurang bagus juga. Kita kembali lagi ke tadi ya. Iya. Oke. Lah mungkin untuk kekurangan mungkin ada lagi dari Pak Doni. Nah, untuk kekurangannya ini yang terakhir juga. Ya. Kekurangannya dari cor alloy ini adalah bisa retak Mas atau bocel Mas. Bisa retak juga. Iya. Ini kebanyakan yang kita lihat di pasar ya, itu banyak merek-merek tertentu. Merek-merek tertentu yang frame-nya meskipun cor alloy itu retak. Oh. Tetapi ini tidak terjadi di speaker JC kita, jarang sekali. Wah syukurlah saya pikir Alhamdulillah. terjadi juga. Enggak, Alhamdulillah. karena kita sendiri dari produksi kita memang memang memilih bahan baku yang paling kuat. Oke. Meskipun sama misalnya bentuk-bentuknya, tetapi bahan bakunya otomatis berbeda. Jadi jangan disamakan. Kita ambil dari bahan baku yang terbaik. Kayak gitu loh Mas. Kita ambil yang KW1. Oke. Kalau yang paling bagus. Tetapi ya jangan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa di JC juga pernah terjadi retak atau bocel. Juga pernah. Ya. Tetapi itu hanya 0, sekian persen, tidak banyak. Dari produksi secara nasional. Secara nasional tidak banyak. Jadi itu untuk kualitasnya JC. Kalau dilihat dari rejekan juga, itu jarang ada barang kembali Kondisi rim patah. retak. Nggak ada. Itu cuma ada 1-2, bukannya nggak ada, cuma 0, satu ada. 0, dan itu kalau dari manajemen produksi 0, itu bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada malah. Tidak ada. Wajar lah buatan manusia. Iya. Nah itu dulur-dulur. Itu aja Pak kekurangannya. Untuk sementara ini itu aja sih, nggak ada lagi. Kekurangannya itu aja. Iya. Jadi Pak Fatur itu aja. Nah, cukup. Jadi kekurangannya yang pertama adalah produksinya yang mahal. Yang kedua berat. Yang ketiga bisa retak atau bocel. Tapi dulur tenang saja. Apapun kelebihan dan kekurangan itu tergantung juga kita kembalikan ke dulur-dulur cara memakainya juga. Jadi berdasar dari yang kita jelaskan tadi ya, saya sama Mas Doni jelaskan Mas Danar Ya. bahwa keunggulan dan kekurangan dari plat besi dan cor alloy tadi, JIC itu sebenarnya sudah meriset sedemikian rupa dan memperhatikan secara mendalam mengenai dua material, cor besi dan cor alloy, sehingga produk JIC itu bisa dibedakan juga. Menjadi dua varian, ada yang memakai plat besi yang nanti yang kita Ini. masukkan ke value series. Oh yang ini ya Pak ya? Value series Value kita series. masukkan value series. Kemudian JIC yang untuk cor alloy kita masukkan ke Pro series dan Premium series. Yang ini Pro series dan Premium series ya. Sehingga lebih mudah untuk pemakai JIC untuk memilih mau yang kelas mana. Sehingga yang dibutuhkan oleh dulur-dulur. Jadi mau yang kelas value series ya kita pakai yang plat besi. Oke. Biar nggak terlalu mahal nih. Jadi kalau misalnya kalau untuk lapangan baru memakai yang plat alloy. Nah ini value series ini bisa dikatakan kelas rumahan ya Pak ya? Atau yang Betul, full range ya. Kalau yang ini, yang cor ini untuk balap. Bisa juga. Oke, dulur-dulur, tadi kita sudah membahas mengenai frame, baik itu frame besi maupun juga cor alloy. Nah, sekarang kita akan membahas isu yang berkembang di pasar. Nah, untuk Pak Doni dan Pak Fatur nanti bisa menjawab benar atau salah. Siap. Nah, dan juga
sertakan penjelasannya supaya saya dan dulur-dulur di rumah tidak bingung. Siap. Oh iya Mas Dam, ini kopinya nggak dingin nih? Oh iya, Harus. sampai lupa saya dulur. Ayo kita minum dulu. Namanya iya, Coffee iya. Time. Ya. Oke. Kita sudah riset untuk isu-isu yang ada di pasar. Tinggal nanti Pak Doni dan Pak Fatur menjawab benar atau salah dan juga jangan lupa penjelasannya. Oke. Oke. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Kembali lagi untuk Pak Doni ini. Wah. Oke. Kayak tersangka aja ini Pak Doni ini.